Bapak Ibu Saudara-saudari umat Paroki Mater Dei Lampersari yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya sebagai Romo Vikaris Paroki Mater Dei, Romo Danarto Agung, ingin menyampaikan beberapa teknis penyelenggaraan pemilu umat di tahun 2021 ini. Sebagaimana yang Anda ketahui, Dewan Pastoral Paroki Mater Dei Lampersari periode ini akan berakhir di tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk datang pada perayaan Ekaristi tanggal 18 dan 19 September 2021 guna memilih Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Ada 4 calon yang kami usulkan, dan dari keempat calon itu kami menilai mereka sudah layak dan pantas untuk menjabat posisi Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Bagaimana teknisnya? Pada saat Anda hadir dalam perayaan Ekaristi, Anda akan diberi oleh panitia selembar kertas suara yang akan dicoblos atau disobek pada gambar calon yang bersangkutan atau calon yang Anda pilih. Dan setelah itu, pada saat Anda pulang selesai dari perayaan Ekaristi, silahkan memasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh panitia, sehingga itu menjadi suara Anda yang akan kami hitung pada malam harinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk datang. Dan jangan lupa untuk membawa ballpoint sehingga Anda dapat mencoblos salah satu gambar dari pilihan yang Anda pilih. Selamat berpemilu, selamat berdemokrasi, dan salam berkah dalem. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Perkenalkan, saya Ireneus Hipung Jati Wisnutomo, lahir di Semarang 23 September 1965. Saya bertempat tinggal di Jalan Lamper Tengah 10 nomor 22, termasuk dalam lingkungan Santa Mater San Sespe atau Maria Bunda Pengharapan Suci, Lamper Tengah 2, wilayah 4, Paroki Lampersari, Semarang. Yang pertama tentu saya harus berani melihat peta kekuatan dari umat Mater Dei. Seberapa besar sebenarnya orang mudanya, usia pekerjanya maupun usia lanjutnya. Dari situ kemudian kita akan bisa menyusun atau mendapatkan sebuah potensi kekuatan yang bisa menjadikan kita menyusun sebuah konsep sebaiknya akan kita lakukan kegiatan apa. Saya berkeinginan atau berencanakan akan mendidik baik dari mudika yang bekerja maupun yang berusia lanjut dengan pendidikan entrepreneur. Karena pendidikan entrepreneur ini akan menjadi dasar seseorang untuk bisa menghasilkan inovatif-inovatif yang baru. Langkah pertama saya adalah mengundang lembaga atau orang yang berkompeten tentang entrepreneur. Saya akan mengundang salah satunya adalah Ciputra Entrepreneur. Karena dengan Ciputra Entrepreneur ini diharapkan kita bisa menumbuhkan semangat jiwa entrepreneur di kalangan OMK, di kalangan usia produktif maupun di kalangan usia-usia lanjut, agar mereka tetap aktif, tetap berinovatif, yang mungkin bisa meningkatkan kehidupan kita semua sebagai umat dalam bidang iman, peribadatan ataupun pewartaan, kemasyarakatan, menggereja di tengah kehidupan yang majemuk ini maupun di bidang sosial kemasyarakatan, meningkatkan potensi ekonomi umat. Sehingga dengan demikian, kalau ini bisa terbentuk, maka kita akan banyak menampung inovasi-inovasi yang nanti akan kita laksanakan dalam kehidupan umat beragama di lingkungan Mater Dei ini. Sehingga kata kuncinya adalah saya akan
menumbuhkan jiwa semangat entrepreneur sehingga akan menghasilkan inovasi dan kita akan bersustainable, inovasi yang berkesinambungan. Harapan saya mengenai umat di Mater Dei, saya sangat memahami bahwa di masa pandemi ini kita semua dalam kesulitan, tak terkecuali juga tentunya umat Mater Dei. Oleh karenanya, dalam kesulitan itu, marilah kita bersinergi dari semua kelompok dalam masyarakat atau dalam umat Mater Dei, agar kita tetap semangat, ya. Nderek Gusti Yesus, semua akan diberkati. Mari kita bersama-samanya keluar dari kesulitan ini, mari kita bersinergi dengan potensi kekuatan yang ada, yang remaja, PIR, OMK, ataupun Bapak Ibu, Manula, agar kita bisa hidup dalam iman dan hidup menggereja dengan baik. Demikian kira-kira paparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang akan saya kerjakan jika kelak nanti saya terpilih sebagai Dewan Paroki, serta harapan-harapan saya kepada umat paroki Mater Dei. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, tetap semangat dan salam sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Mater Dei Lampersari. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Harimurti Siaga Putra. Saya berasal dari lingkungan Santa Maria Rosa Mistika, Mangga, yang masuk di dalam kelompok wilayah 2. Bersyukur saya terpilih menjadi salah satu kandidat untuk Wakil Ketua 2 Dewan Paroki untuk masa bakti 2022 sampai 2024. Untuk program yang akan saya lakukan semasa nanti saya menjabat, tentunya bersama dengan teman-teman dewan yang lain. Saat ini di mana pandemi masih akan berlangsung beberapa tahun lagi, kita tidak bisa memperkirakan. Yang jelas SOP dan prokes masih harus kita jalankan secara baik di dalam tahun-tahun yang akan datang. Pelayanan dan sapaan kepada umat akan lebih banyak dilakukan secara online, meskipun offline juga sudah bisa berjalan dan juga melalui live streaming. Seperti misalnya kegiatan misa, pendalaman kitab suci, dan rosario, sebagian sudah bisa dijalankan secara online dan juga sebagian sudah bisa offline, mengingat batasan-batasan yang ada. Kemudian pelayanan pemberkatan kepada umat. Kemudian satu hal yang hilang semasa pandemi ini mulai melanda dunia adalah kunjungan romo dan dewan ke keluarga-keluarga yang selama sebelum pandemi kita bisa bebas berkunjung, tentunya dengan terjadwal. Untuk saat ini rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Jadi salah satu cara untuk bisa tetap menyapa umat dan keluarga-keluarga, kami merencanakan untuk kunjungan secara online. Jadi yang selama ini kita kenal hanya misa online atau melalui live streaming, ke depan kita akan menjalankan program kunjungan ke umat dan keluarga-keluarga secara online. Karena hal ini penting. Gereja tanpa hubungan yang baik, dalam hal ini pengurus dewan dan romo berhubungan baik dengan umat, ada yang hilang, sehingga hal itu perlu dikembangkan dan dipikirkan bagaimana caranya, dengan cara yang tadi saya sampaikan secara online, cara
teknis nanti akan dipikirkan supaya kunjungan itu bisa terlaksana. Di masa pandemi ini, di mana kita masih banyak batasan-batasan yang harus kita lakukan, kami mengharapkan umat untuk tetap patuh kepada prokes, kembali ke gereja bagi yang memungkinkan, mengikuti misa dan kegiatan-kegiatan secara online dan live streaming yang nanti akan diprogramkan oleh Dewan Paroki. Demikian kurang lebih program yang akan kami sampaikan atau kami jalankan ketika nanti menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki bersama teman-teman Dewan Paroki yang lain. Terima kasih, berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara serta anak-anak muda yang terkasih, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Rohadi Aryawan dari lingkungan Santa Maria Mediatrik Kinibalu. Saat ini saya merupakan salah satu dari 4 peserta kandidat untuk pemilihan Wakil Ketua Dewan. Berkaitan dengan inovasi yang hendak dikembangkan di gereja kita, jujur saya tidak bisa menawarkan inovasi bagi gereja kita karena saya memaknai bahwa pemilihan Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki merupakan sebuah tugas perutusan sebagai pelayan atau hamba bagi gereja dan umat Allah yang kudus. Maka sangat tidak layak dan pantas seorang hamba justru memiliki inovasi atau tawaran ide kepada tuannya. Dengan demikian, saya tidak bisa menawarkan inovasi atau bahkan visi misi kepada Bapak Ibu. Sebagai seorang pelayan dan hamba, yang bisa saya tawarkan adalah spiritualitas, ketaatan, dan kesetiaan akan kebijakan gereja. Dalam hal ini adalah Dewan Pastoral Paroki Mater Dei. Harapan untuk umat Mater Dei. Harapan ini sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan terpilih atau tidaknya diri saya sebagai Wakil Ketua 2. Saya hanya memiliki harapan kecil sebagai satu kawanan dalam Kristus Sang Gembala Utama. Semoga kita mampu menjadi paguyuban yang terus-menerus dan senantiasa berbuah. Walaupun dalam situasi yang tidak mudah saat ini, kita menghadapi situasi pandemi yang menuntut kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan kesulitan hidup. Dalam situasi seperti itu, kita dituntut dalam Rikas Keuskupan Agung Semarang tahun 2001-2025 untuk menjadi paguyuban yang berbuah. Karena itu saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu serta saudari-saudara yang terkasih untuk tidak melupakan sebuah perikop ketika Yesus meredakan angin ribut sebagai sumber inspirasi kita bahwa Ia senantiasa menjadi sahabat seperjalanan kita untuk bisa menumbuhkan harapan bahwa dalam situasi yang serba sulit ini kita bisa untuk terus-menerus berbuah. Karena itu perkenankanlah saya menutup perkenalan ini dengan sebuah ungkapan lama, in tempore calamitatis sio cui credidi. Di saat aku menanggung kesulitan dan tantangan hidup, ku tahu kepada siapa aku percaya. Matur nuwun lan berkah dalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Paroki Lambersari, perkenalkan nama saya Vincentius Budiono, asal lingkungan Santa Maria Bunda Karmel, Rogo Jembangan, wilayah 5. Bersama pengurus dan anggota dewan yang lain, berupaya memperbaiki proses guna meningkatkan kinerja bidang-bidang yang ada dalam Dewan Paroki. Kami akan lebih mendayagunakan sumber daya yang ada seperti SDM, keuangan, serta kemajuan teknologi guna meningkatkan kinerja
untuk upaya mencapai cita-cita dalam Rikas melalui tahapan Ardas tahun 2021-2025. Adalah gereja yang semakin ekaristis dan polistis. Ekaristis atau mistis artinya kita semakin menyatu dengan Kristus. Maka segala karya harus bersumber pada relasi personal setiap umat beriman dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus harus dipupuk dalam olah rohani yang tekun dalam perayaan sakramen, doa-doa, devosi, dan lain-lain. Persekutuan juga dikembangkan di dalam keluarga dan umat beriman. Politis artinya merujuk pada keterlibatan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Tema sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Uskup untuk Ardas tahun 2021-2025 adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah. Umat Allah Keuskupan Agung Semarang sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban murid Kristus bertekad semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Untuk mencapai cita-cita umat semakin sejahtera, bermartabat, dan beriman, sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam program kerja antara lain sejahtera. Sejahtera ini sasarannya adalah keluarga sejahtera, masyarakat sejahtera, dan lembaga pemberdayaan. Sasaran berikutnya adalah bermartabat. Bermartabat adalah hak seseorang untuk mendapatkan dan dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Sasaran daripada program ini adalah keterkaitannya dengan masalah-masalah keadilan, perdamaian, HAM, demokrasi, atau berpolitik. Untuk menunjang sasaran ini, pemahaman nilai-nilai Pancasila perlu ditekankan kepada semua umat. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan seperti halnya adalah Pos Rawung, mengeluarkan kembali Gema Asian Youth Day dan Serawung. Kaderisasi antara lain keterkaitan dengan isu keadilan, perdamaian, dan hak asasi. Pemberian modul dan kaderisasi terkait dengan Pancasila. Beriman. Kebutuhan umat dalam peribadatan umat terlayani dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keimanan umat Mater Dei. Sasarannya adalah inklusivitas umat. Inklusivitas umat artinya memposisikan diri untuk mengerti semua sudut pandang yang dimiliki orang lain, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang sama rata, tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Program-program yang dilaksanakan antara lain perjumpaan lintas agama, pewartaan dan pewarisan nilai-nilai Kristiani pada keluarga. Kegiatan-kegiatan dilakukan menjadi lingkungan sebagai seminari inklusivitas adalah membuat buku saku doa bertemakan kemasyarakatan, melibatkan masyarakat umum dalam kegiatan-kegiatan gerejaan di momen gerejawi, dan penyebaran kisah Santo Santa kepada umat. Bermodalkan kepercayaan dari umat dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan berpegang pada Ardas 2021 dan 2025. Semoga semakin mantap dalam mengembangkan karya pelayanan, sehingga hidup kita lebih bermakna bagi sesama, yang pada akhirnya akan tercapai cita-cita Rikas, suburnya peradaban kasih, sejahtera, bermartabat, dan beriman. Akhir kata, dengan rendah hati, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak. Berkah dalam.